Pria ini memutuskan untuk bunuh diri. Dia mengeluarkan granat dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Tapi kelaparan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil bermimpi, dia melihat ke sebuah pohon di kejauhan. Mata bersinar terang, terburu-buru menggali seperti orang gila. Dengan sangat cepat, bayi ubi muncul. Dia memasukkan ubi ke dalam mulutnya. Aku tak peduli mulutku penuh dengan kotoran kuning. Memiliki sesuatu untuk dimakan memang memuaskan. Ini adalah medan perang Filipina selama Perang Dunia II. Karena pasokannya terputus oleh militer AS. Pasukan Jepang ditempatkan di pulau itu. Manusia yang hidup bukanlah manusia, hantu bukanlah hantu. Nama pria itu adalah Tamura. Malnutrisi dalam jangka waktu yang lama. Memberinya tuberkulosis. Atasan tidak ingin membesarkan orang yang tidak berguna. Beri dia kentang dan kirim dia ke rumah sakit belakang. Tamura melihat sebuah tempat bernama rumah sakit. Tidak ada obat, tidak ada lingkungan yang higienis. Orang yang terluka mengandalkan perlawanan. Dokter tidak peduli padanya. Beri aku sedikit ubi. Hari itu dia diusir dari rumah sakit. Tamura kembali ke barak dan diracuni oleh atasannya. Tamura kemudian diperlakukan seperti bola, ditendang berulang kali. Atasannya lugas. Jika rumah sakit tidak membutuhkanmu, maka kamu harus bunuh diri. Ya, Tamura segera pergi ke rumah sakit. Jika rumah sakit tidak menerima saya akan bunuh diri. Atasannya menganggapnya menyedihkan. Lemparkan dia 2 kentang lagi. Ucapkan selamat tinggal kepada rekan satu tim Anda. Tamura pergi ke rumah sakit lagi. Lapar, akan mengambil sedikit kentang. Dia tidak berani menggigit terlalu banyak. Setelah makan semuanya, saya tidak tahu di mana makanan selanjutnya. Tamura melihat asap mengepul untuk pertama kalinya. Saya berharap untuk api yang hangat. Tapi aku tidak berani mendekat. Siapa yang tahu apakah itu asap atau api atau jebakan para gerilyawan. Ketika dia sampai di rumah sakit, pihak lain tidak menerimanya. 1 orang lagi, 1 mulut lagi yang harus diberi makan. Dia bersama sekelompok orang dengan luka ringan. Tetap di sekitar rumah sakit dan jangan pergi kemana-mana. Seorang prajurit muda dan orang cacat saling mengandalkan. Sinyal orang cacat. Prajurit itu berdiri dan datang ke samping Tamura untuk memohon pada Tamura. Ambil kentang itu sebagai ganti salah satu rokokmu. Jika Anda tidak bisa makan cukup, mengapa Anda perlu obat? Tamura menatapnya dengan menyedihkan. Beri dia kentang kecil. Prajurit dan orang cacat itu masing-masing dibagi 2. Tapi bagaimana makanan kecil ini bisa cukup? Pada malam harinya, pria cacat tersebut menyuruh tentara tersebut untuk mencuri makanan dari rumah sakit. Dia ditemukan dan dikejar oleh beberapa dokter militer dan dipukuli. Tapi meski dia dipukuli sampai mati, dia pun tidak melepaskan kentang di tangannya. Melihat tentara yang akan dipukuli, pria cacat itu pura-pura tidak melihat apapun. Tamura tidak tahan. Dia mengambil kentang itu dan memberikannya kepada dokter. Minta mereka untuk mengampuni prajurit itu. Tiba-tiba terdengar rentetan tembakan senjata listrik. Pesawat militer Amerika lah yang menemukan tempat ini. Beberapa dokter tewas di tempat. Rumah sakit juga diledakkan oleh bom. Dalam kekacauan itu, tentara itu dengan cepat memungut kentang yang ada di tanah. Bahkan mencuri umbi-umbian dari tangan Tamura. Tamura memandang prajurit itu dengan tidak percaya. Lawan melihat bahwa dia tidak bisa merampoknya, jadi dia membawa pergi orang cacat itu. Tamura berdiri dan tersenyum ringan. Tertawakan diri sendiri karena kecil, tertawakan diri sendiri karena menyedihkan. Dan di belakangnya ada lautan api. Dia berjalan tanpa tujuan, sampai semua kentang dimakan. Dia sampai di tepi sungai. Jadi ada awalnya. Setelah itu dia menggunakan air untuk mencuci kentang. Menelan lagi seperti harimau lapar. Saat kembali, saya menemukan lereng gunung penuh dengan kentang. Melihat hal tersebut kemungkinan besar umbinya banyak. Aku akan mati kelaparan. Tapi malam itu, karena saya terlalu banyak makan kentang, Tamura menderita sakit perut yang parah. Dia menyadari dia perlu menyalakan api. Keesokan harinya Tamura melihat desa yang ditinggalkan. Sepertinya semua orang di sini sudah pergi. Tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna. Tamura memasuki gereja yang bersih. Merasa mungkin ada kecocokan di sini. Akibatnya karena saya terlalu lelah. Dia tertidur di kursi kayu. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang. Tamura buru-buru melarikan diri. Mereka adalah 2 orang pribumi. Tamura perlahan berdiri. Gunakan pistol untuk membidik 2 orang. Aku ingin tinggal bersama kalian berdua. Tapi wanita itu ketakutan sehingga dia berteriak. Dengan panik, Tamura menarik pelatupnya. Wanita itu terjatuh. Tamura membentuk kembali dan mengarahkan pistolnya ke pria itu. Namun beberapa tembakan gagal mengenai sasaran. Orang itu melarikan diri. Tamura menemukan tas kain. Bagian dalamnya penuh dengan garam. Di sini, ia lebih berharga daripada emas. Tamura merasa sangat menyesal setelah membunuh seseorang. Dia membuang pistolnya. Ke tempat saya menemukan ubi jalar. Namun tempat itu ditempati oleh sekelompok tentara. Mereka memberitahu Tamura, di atas telah memerintahkan pertemuan. Semua harus berkumpul di Palompom. Mereka akhirnya bisa pulang.
Tamura menggunakan garam untuk pertukaran. Orang-orang itu baru saja setuju untuk mengajak Tamura. Setelah menggali banyak ubi, mereka berangkat. Prajurit ini sudah kelaparan. Tangan memegang granat, mulut terus melantunkan mantra. Sebelumnya, beberapa orang yang lewat mengajukan pertanyaan. Kemudian, sebuah granat dilempar untuk membunuhnya. Tamura dan anak buahnya telah berbaris selama beberapa hari. Di tengah jalan ada tentara Jepang yang mati kelaparan. Kala jengking, ular berbisa. Ada juga pesawat serang kapan saja. Jumlah orang yang melakukan pawai lebih sedikit. Mereka dihentikan oleh tentara yang melakukan transaksi. Sang kapten tidak menerima alasan yang tidak masuk akal itu. Tamura melihat dengan penuh perhatian. Jelas tentara rumah sakit. Melihat prajurit yang tidak bisa menjual obat, dia dimarahi. Tamura dengan baik hati memberinya kentang. Namun Tamura ditinggalkan oleh tentara. Ikuti parit kecil yang penuh dengan mayat. Tamura diblokir oleh sebuah lembah. Di depan kami terdapat mayat tentara Jepang yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera lari, kebetulan bertemu tentara sebelumnya lagi. Masyarakat tidak mengetahui situasi yang akan terjadi. Itu tampak seperti penyergapan Amerika. Tapi harus berkumpul di depan. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jadi di malam hari, cobalah keberuntungan Anda. Seorang tentara diam-diam bertanya pada Tamura, apakah masih ada garam yang tersisa? Tamura melunak dan pura-pura menjelaskan. Bawakan dia sedikit garam terakhir. Siapa tahu pihak lain memperingatkannya. Kita harus mematuhi kapten, tapi dia berbeda. Ikuti saja kami, tidak ada hal baik yang akan terjadi pada Anda. Saya rasa Anda pernah mendengar kapten berbicara tentang kanibalisme. Tamura menahan diri. Pada malam hari, para prajurit mulai beraksi. Merangkak ke sisi berlawanan dalam gelombang. Namun lampu sorot tiba-tiba menyala. Menghancurkan semua impian mereka. Setiap orang memiliki satu kata di hatinya, lari. Tembakan senapan mesin berat. Semua prajurit terjatuh. Akhirnya mereka tahu kenapa ada banyak mayat di sini. Tembakan senapan mesin berlanjut untuk waktu yang lama. Anggota tentara semuanya terbunuh, dan Tamura di belakang beruntung bisa selamat. Dia bersembunyi di balik pohon dan menyaksikan kendaraan militer Amerika lewat. Beberapa tentara Amerika mulai memeriksa mayat tersebut. Melihat tentara Jepang masih belum bernapas, dia dimasukkan ke dalam tandu dan dibawa pergi lagi. Tamura panik. Kemudian pikirkan juga bagaimana cara bertahan hidup. Prajurit itu mengeluarkan celana dalam berwarna putih. Gantungkan di pohon untuk membuat bendera kecil. Benar sekali, dia ingin menyerah kepada tentara Amerika. Dia menyergap kedua sisi jalan raya. Setelah melihat mobil itu, saya ingin berdiri. Seorang tentara Jepang satu langkah lebih maju. Bergegas keluar dan berteriak keras untuk menyerah kepada tentara Amerika. Namun senapan mesin terus menembaki dia. Tamura terjatuh ke belakang karena ketakutan. Jika kamu cepat, orang yang meninggal adalah kamu. Dia kembali ke jalan yang penuh dengan kematian. Tentara Jepang yang beruntung memakan dedaunan dan serangga. Tamura berjalan pergi dengan kebingungan. Di bawah pohon, kapten ditemukan dalam keadaan hidup. Dia berkata pada Tamura, jika aku mati, Tamura harus memakannya. Tamura berlari ketakutan sepanjang jalan. Sampai habis, perasaan lapar membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dalam kepanikannya, dia melihat sekuntum bunga yang indah. Terus-menerus menarik Anda untuk memakannya. Tapi ketika aku sudah kembali tenang, bunga apa itu? Itu jelas lengan mayat yang patah. Saat Tamura sadar kembali, dia merasakan hawa dingin. Seorang tentara menodongkan pistol ke arahnya. Itu bukan orang lain, melainkan prajurit yang menangis. Tamura pingsan karena kelaparan. Dalam keadaan linglung, tentara itu memberinya air dan daging. Tentara itu mengatakan itu adalah daging monyet yang dia tembak. Daging monyet, di manakah tempat yang banyak monyetnya? Tamura tidak banyak berpikir, makan banyak untuk memulihkan kekuatan Anda. Tamura bertanya kepadanya bagaimana keadaan orang cacat yang bersamanya. Tentara itu mengatakan dia masih hidup. Aku bisa mengajakmu menemuinya. Mereka berdua berjalan hingga larut malam. Prajurit itu membawa Tamura ke gua perlindungan. Katakanlah mari kita istirahat di sini selama 1 malam dulu. Tamura tidak melihat pria cacat itu dan sedikit skeptis. Saya melihat pedang panjang di tangan prajurit itu lagi. Bergumam di hatiku, dia takut untuk tidur, namun karena kelelahan, saya tertidur. Esokan harinya tidak ada yang aneh. Mereka juga dengan mudah melihat penyandang disabilitas. Apa karena aku terlalu banyak berpikir? Pria cacat itu menggumamkan beberapa patah kata. Daging monyetnya sudah dimakan lagi. Sekarang saya hanya bisa menembak 1 monyet lagi. Tamura mengira dia masih memiliki granat bunuh diri. Siapa tahu kalian berdua baru saja mendengar tentang granat. Ada kekacauan di mata mereka. Tamura bilang dia menjatuhkannya di jalan. Prajurit itu berdiri untuk berburu monyet. Dekati Tamura, katakan padanya untuk tidak memberinya granat. Tapi prajurit itu baru saja pergi. Tamura lemah dan lawan mengambil granat itu dengan pisau. Sebuah tembakan di kejauhan. Tamura buru-buru berlari untuk melihat. Apakah ada monyet di sana?
Baru saja melihat tentara itu membunuh satu orang. Lihatlah pistol yang ditujukan padamu. Tamura berpura-pura mengeluarkan granat dari sakunya. Prajurit itu melihatnya dan tersenyum dan menurunkan senjatanya. Dia membalikkan permainan. Ini monyetnya. Lagi pula dia juga memakannya kemarin. Saat tentara itu mendekat, tangan Tamura kosong. Dia segera berhenti berteriak, lalu berlari menuju si cacat. Masih tidak lupa menjelaskannya pada Tamura. Dia tidak membunuhku karena aku bisa menangkap monyet. Sekarang tidak ada monyet, berikan dia granat. Dia pasti akan membunuhku. Memang benar pemikiran prajurit itu. Saya dengar tidak ada monyet. Pria cacat itu melemparkan granatnya ke bawah. Untungnya kedua orang itu baik-baik saja. Prajurit itu kembali ke kediamannya. Pria cacat itu melarikan diri. Tentara itu berteriak untuk membunuhnya. Dia membawa Tamura ke dekat sumber air. Tamura menasihati prajurit itu untuk tidak membunuhnya lagi. Jawaban prajurit itu membuatnya terdiam. Lalu kamu bunuh aku, makan aku. Atau aku akan membunuhmu dan memakanmu. Kemudian orang cacat itu tidak tahan lagi. Dia ingin menyerah pada kalian berdua. Langkah demi langkah keluar, dia menyerang psikologi prajurit itu. Saya berharap dia melantunkan cinta dua orang yang saling menjaga dan berdamai. Lihatlah tentara itu menangis. Orang cacat itu mengira perasaannya telah berhasil dibangkitkan. Siapa sangka dia meremehkan kekuatan kelaparan? Satu tembakan, pria cacat itu jatuh ke tanah. Tamura membeku. Prajurit itu senang dan melemparkan senjatanya. Pegang pisaunya dan bergegas ke atas. Tamura ingin menghentikannya, tapi tidak bisa menghentikannya. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Orang cacat itu benar-benar mati. Dan prajurit itu berdiri di dekat tubuhnya dan memakannya. Tamura memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Lame ingin mengambil pistolnya. Prajurit itu berbalik dan buru-buru mengejarnya. Pada akhirnya, Tamura tetaplah yang memenangkan senjata tersebut. Lihatlah prajurit gila di depanmu. Tamura tidak tahu apakah dia disebut manusia. Kamu pasti akan memakanku. Lalu tembakan Tamura mengakhiri semuanya. Samar-samar dia mulai melihat asap di kejauhan. Saya tidak tahu apakah itu api atau jebakan. Semua orang ingin mendapatkan kehangatan. Memang benar, ini adalah jebakan gerilya. Tamura pingsan setelah terbangun di rumah sakit militer Amerika. Bertahun-tahun kemudian, Tamura berhasil kembali ke Jepang. Tuliskan semuanya di atas kertas. Dia selalu mengunci diri di kamarnya. Perjalanan mengerikan itu adalah mimpi buruk yang tak terlupakan. Dalam keadaan panik, sepertinya dia melihat api di taman. Apakah api? Dia keluar untuk memeriksa. Cahaya yang menyinari wajahnya adalah api yang sangat kuat. Tidak salah, sampai hari ini, api ambisi militerisme belum padam. Hanya Tamura yang mengerti, bakaran ini telah merugikan negara-negara lain. Juga akan mencaplok diriku sendiri.